Selamat pagi saudara-saudara sekalian, selamat memulai hari yang baru, minggu yang baru, semangat yang baru, dan berkat yang baru. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Bilangan 25 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan, serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara mendengar seseorang yang berkata, "Saya sangat senang dengan orang itu, orang yang punya inisiatif"? Saya percaya waktu saudara mendengar orang mengatakan demikian, saudara tentu saudara senang kalau bisa punya sahabat, punya teman yang punya inisiatif. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata inisiatif itu berarti kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu, mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit. Inilah yang juga terjadi dengan seorang yang bernama Pinehas. Saudara, di dalam pembacaan Alkitab hari ini, di dalam kitab Bilangan 25, kita dapat menemukan bagaimana pada waktu itu orang-orang Israel yang tinggal di Sitim, mereka berzina dengan perempuan-perempuan dari Moab. Mereka tidak menyadari kalau perempuan Moab itu mengajak mereka ke pesta korban untuk menghormati ilah mereka, dan orang Israel juga ikut makan korban yang yaitu menyembah korban hasil mereka menyembah berhala orang Moab. Saudara sekalian, mereka menyembah Baal Peor, nama berhala. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini menjelaskan bahwa mereka menyembah ilah Baal di Peor, nama gunung di sebelah utara Laut Mati. Saudara, hal ini membuat Tuhan marah karena orang Israel turut beribadah kepadanya. Itulah sebabnya mereka mendapatkan hukuman yang berat. Tuhan menimpakan tulah yang menewaskan 24.000 orang. Puji Tuhan, pada waktu itu Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, berinisiatif. Ia menyurutkan murka Tuhan. Ia begitu giat membela kehormatan Tuhan di tengah-tengah mereka, sehingga Tuhan tidak menghabisi bangsa Israel. Tak terbayangkan apa yang akan terjadi seandainya Pinehas tidak berinisiatif atau menunda-nunda untuk melakukannya. Pasti akan lebih banyak orang Israel yang mati kena tulah. Saudara, bukankah kita juga pernah melihat teman kita, saudara kita yang jatuh dalam dosa, mereka yang berzina, mereka yang menyembah berhala, dan lain sebagainya? Bukankah seringkali kita tidak berani mengingatkan mereka? Kita membiarkan mereka karena takut dianggap orang suci, sok pintar, kepo, dan lain sebagainya. Sungguh mereka itu sangat membutuhkan pertolongan kita. Mohon Tuhan menolong kita berani berinisiatif, selamatkan mereka yang menuju kepada kebinasaan. Mohon Tuhan menolong kita berinisiatif sebelum mereka mendapatkan hukuman berat daripada Tuhan. Jangan sampai mereka kena tulah dari Tuhan, dan saat itu kita akan sangat menyesal. Saudara sekalian, suatu kali saya naik pesawat
dari Makassar menuju ke Bandung. Pesawat itu transit di Surabaya. Di dalam perjalanan dari Makassar ke Surabaya, ada seorang bapak yang duduk di samping saya. Saudara, biasanya saya kalau naik pesawat, begitu naik pesawat belum terbang, saya sudah tertidur. Saudara, tapi hari itu saat saya mau tertidur, saya melihat bapak di samping saya itu sambil duduk, sambil mencucurkan air mata. Saudara, saya pakai kesempatan ini untuk mencoba bertanya, "Pak, boleh saya tahu kenapa Bapak nangis? Bolehkah saya bantu sesuatu untuk Bapak?" Lalu kemudian Bapak ini, saudara, dia sambil mencucurkan air mata, sambil dia menghapus air matanya, kemudian dia berkata demikian, "Saya ini melarikan diri dari rumah. Pagi tadi saya mengantar anak saya ke sekolah. Saya tidak memberitahukan dia apa-apa. Saya segera ke bandara dan sekarang ini saya sedang mau turun ke Surabaya." "Kenapa, Pak?" Dia berkata, "Saya sedang ribut dengan istri saya. Saya membiarkan kedua anak saya tanpa setahu saya membiarkan mereka." Saya kemudian bertanya kepada bapak ini, "Pak, jadi anak-anak Bapak tidak tahu Bapak berangkat ke Surabaya?" "Tidak tahu." "Berapa lama Bapak akan berada di Surabaya?" Dia mulai berkata, "Saya kemungkinan mau ada berapa bulan membiarkan istri saya, biar dia tidak tahu saya berada di mana." Kemudian saya berkata kepada bapak ini, "Pak, sesungguhnya Bapak bukan saja membiarkan istri Bapak, Bapak membuat anak-anak Bapak yang 2 orang itu sedang mencari Bapak. Pak, tahukah Bapak, anak Bapak sangat membutuhkan Bapak. Tahukah hari ini ada banyak anak-anak yang menjadi rusak. Banyak anak-anak mereka yang menjadi berandalan, hidupnya tidak benar karena mereka tidak ada figur Bapak. Mereka membutuhkan Bapak." Saudara, bapak yang ada di samping itu, dari ada air mata, kemudian dia tidak ada air mata. Dia duduk, dia melihat saya di dalam perjalanan di atas pesawat itu. Setelah saya omong panjang lebar dengan dia, saudara, dia kemudian berkata, "Terima kasih, Pak. Saya pulang setelah tiba di Surabaya, saya akan berbicara dengan keluarga 1-2 hari, saya akan kembali ke Makassar. Seperti yang Bapak katakan, saya tahu anak saya sedang mencari saya. Mereka membutuhkan saya. Saya tidak ingin anak saya menjadi berandalan. Saya mau segera pulang." Saudara sekalian, setelah berbicara dengan Bapak itu, saya kemudian berkata, "Pak, maaf, bolehkah saya berdoa untuk Bapak? Saya adalah orang Kristen. Bolehkah saya berdoa?" Saudara, bapak ini berkata, "Boleh." Saya kemudian di atas pesawat ini, saya berdoa untuk bapak ini. Sudah setelah berdoa selesai, amin. Bapak ini kemudian berkata, "Terima kasih, Pak. Bapak hari ini punya inisiatif berbicara kepada saya, mengingatkan saya, menegur saya, menasehati saya. Terima kasih, Pak." Saudara-saudara sekalian, pengalaman hari itu memberikan kepada saya sebuah keberanian. Ada banyak orang di sekitar saya, mereka yang membutuhkan, ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang berani untuk berbicara, ada orang-orang yang berani untuk menasihati mereka. Bukan saya lebih baik, tetapi karena saya memiliki Tuhan, saya menyampaikan iman saya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang di sekitar kita, mereka juga membutuhkan Tuhan, membutuhkan kita untuk membawakan Kristus kepada mereka. Mungkin saudara, orang-orang itu mereka dalam kesulitan, dalam pergumulan, tetapi Tuhan mau pakai kita supaya kita berinisiatif untuk berbicara, untuk menasihati, untuk menolong mereka, sehingga mereka juga boleh datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Biarlah sepanjang hari ini saudara kita belajar, ada orang-orang di sekitar kita, mereka yang membutuhkan, orang-orang yang menasihati mereka, yang membawa kabar baik kepada mereka, dan mereka boleh mengenal siapakah itu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami juga boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana ketika orang-orang Israel, ketika mereka ada di dalam dosa, kami melihat bagaimana Tuhan, Engkau mengizinkan memakai Pinehas untuk boleh mengingatkan kepada orang-orang Israel, menyelamatkan mereka supaya tidak lebih banyak orang Israel yang menjadi akhirnya mereka yang binasa. Tuhan, tolonglah kami, pakailah kami menjadi Pinehas-Pinehas pada zaman ini. Orang yang punya inisiatif dapat berbagi kebenaran kepada orang-orang yang di sekitar kita. Apalagi saat ini kami melihat ketika virus corona merajalela, ada banyak orang dalam ketakutan. Bila kami boleh menyampaikan kebenaran, memberikan kepada mereka semangat kekuatan seperti Pinehas yang datang berinisiatif untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati setiap kami. Berkati kami di dalam sepanjang hari ini, hidup mempermuliakan Engkau. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.